Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifah Tri Ramadan dengan NIM 200102144 dari Program Studi Informatika Angkatan 2020, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Rinanda Febriani, SSTMT. Proposal tugas metode penelitian ini berjudulkan Implementasi Augmented Reality untuk mengenalkan hewan vertebrata dan invertebrata kepada anak sekolah dasar dengan metode 3D Object Tracking. Pada kali ini, topik yang saya bawa adalah teknologi informasi dan komunikasi yang berfokus pada augmented reality, dengan objeknya itu mengenalkan hewan vertebrata dan invertebrata kepada anak sekolah dasar. Lalu pada bab 1 pendahuluan, di latar belakang paragraf 1 itu membahas tentang bahwa semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak juga perubahan yang terjadi. Dan salah satunya pada sektor pendidikan. Sehingga kini sektor pendidikan mulai banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk lebih mempermudah sarana dan meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Mengapa objeknya harus anak sekolah dasar? Karena menurut penelitian Istiqomah dan Suyadi pada tahun 2019, dikatakan bahwa anak-anak pada rentan usia 6-12 tahun itu yang ada pada sekolah dasar memiliki karakteristik yang masih suka bermain, banyak bergerak, menyukai banyak hal yang berhubungan dengan kelompok, sesuatu yang menarik, dan secara langsung. Maka, hadirnya teknologi augmented reality dapat menjadi salah satu solusi atau salah satu upaya sebagai media pembelajaran yang mampu membuat siswa menjadi tertarik pada kegiatan pembelajaran, terutama pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Lalu, pada bukti yang menurut Atmajaya bahwa pembelajaran melalui media AR itu memberikan dampak positif bagi siswa, yaitu menarik untuk pembelajaran multimodal, peningkatan aksesibilitas konten pendidikan, meningkatkan kontrol siswa terhadap konten pendidikan, membuka peluang pembelajaran kolaboratif, memotivasi siswa terlibat lebih aktif, dan mengubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret, di mana teknologi atau sistem augmented reality ini dapat menjadikan sebuah pembelajaran menjadi lebih interaktif dan membuat para siswa menjadi lebih tertarik untuk mempelajari sebuah mata pelajaran atau pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Lalu pada paragraf selanjutnya dijelaskan atau disebutkan ada beberapa metode yang dapat diimplementasikan untuk perancangan sistem augmented reality untuk membangun alat pengenalan hewan vertebrata dan invertebrata pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yaitu ada metode marker-based single marker dan metode marker-based image tracking. Lalu pada paragraf selanjutnya dijelaskan pula menurut penelitian Apriani dan Gustianto bahwa metode single marker ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya sistemnya yang dapat memudahkan pengguna berinteraksi dengan objek yang disediakan dan pemrosesan data yang cepat. Kenapa pemrosesan data yang cepat? Karena pada sebelumnya data sudah dimasukkan ke dalam sistem. Namun, pada metode single marker ini pasti memiliki kekurangan, dan kekurangannya itu terdapat pada pembuatan marker yang harus memiliki banyak warna dan warna-warna cerah agar bisa terbaca oleh sistem dan hanya bisa menampilkan satu objek saja. Maka dari itu metode ini disebut sebagai metode single marker. Lalu untuk mengatasi
masalah pada single marker, penelitian yang dilakukan oleh Indriani dan kawan-kawan, mereka mengambil solusi dengan metode marker-based image tracking, yang dimana tampilan objeknya itu bisa berisi lebih dari satu objek. Namun tetap pada metode ini masih terdapat kekurangan, di mana kekurangannya itu terletak pada pendeteksiannya yang memerlukan jarak pendek dan kondisi cahaya yang cukup banyak. Di mana jika kita mendeteksi marker dengan jarak yang jauh dan cahayanya kurang, maka marker tidak akan terdeteksi dan objek pun tidak akan keluar. Lalu untuk mengatasi masalah pada metode single marker dan image tracking, maka diperlukanlah perancangan sistem yang cara perancangan sistem dengan metode yang tepat sehingga menghasilkan produk yang lebih bermanfaat dan sesuai kebutuhan. Metode yang dipilih adalah markless 3D object tracking, yang mana metode ini bisa dijadikan salah satu solusi untuk perbaikan pada masalah sebelumnya. Karena menurut penelitian Rio dan kawan-kawan, kelebihan yang terletak pada 3D object tracking ini yaitu tidak diperlukannya lagi sebuah marker untuk menampilkan objek digital yang diinginkan. Dan cahayanya pun tidak harus banyak. Jika kita mendeteksi sebuah objek dengan kondisi cahaya yang kurang, maka objek masih bisa terdeteksi. Lalu pada paragraf yang terakhir, yaitu peneliti memilih 3D object tracking untuk merancang sistem alat pengenalan hewan berupa augmented reality. Dan dengan dibuatnya augmented reality ini diharapkan bisa mempermudah para siswa untuk mengenal hewan vertebrata dan invertebrata. Lalu ketika latar belakang sudah dijelaskan, maka muncullah rumusan masalah. Dan setelah mengidentifikasi, ada beberapa masalah yang muncul. Di antaranya, yang pertama, bagaimana proses pembuatan alat pengenalan pembelajaran hewan vertebrata dan invertebrata dengan augmented reality 3D object tracking. Di mana jika di latar belakang sudah dipaparkan bahwa augmented reality bisa menjadi solusi untuk pembelajaran yang lebih interaktif, maka harus dijelaskan pula bagaimana cara proses pembuatan sistem augmented reality ini untuk mengenalkan hewan vertebrata dan invertebrata. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana penggunaan augmented reality 3D object tracking sebagai alat pengenalan pembelajaran hewan vertebrata dan invertebrata. Ketika kita sudah mengetahui proses pembuatannya, maka kita juga harus tahu bagaimana cara menggunakan augmented reality ini untuk mengenalkan hewan vertebrata dan invertebrata kepada anak sekolah dasar. Lalu ketika rumusan masalah sudah dibuat, maka ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini harus dituju. Dan di antaranya ada memaparkan proses pembuatan alat pengenalan pembelajaran hewan vertebrata dan invertebrata dengan augmented reality 3D object tracking. Dan yang kedua, memaparkan penggunaan augmented reality 3D object tracking sebagai alat pengenalan pembelajaran hewan vertebrata dan invertebrata. Lalu yang terakhir, ketika latar belakang, rumusan masalah dan tujuan sudah dipaparkan, maka harus ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini tuh apa? Dan manfaat dari penelitian ini itu dengan mengembangkan sistem augmented reality 3D object tracking dapat membantu mempermudah siswa mengenali hewan secara jelas, menarik, dan interaktif. Dan yang terakhir, untuk daftar pustaka, ada beberapa sumber jurnal yang saya pakai, ada 5
jurnal yang saya pakai sebagai berikut ini. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.